Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Halo ya, halo, apa kabar biasa? Ketemu lagi dengan Bapak ya. Nah sekarang kita bakal masuk ke materi paralel RLC ya. Masih tetap dengan judul seputaran rangkaian RLC harus bolak-balik ya. Oke? Masuk semua di sini? Masuk. Udah sarapan belum? Belum. Nah, udah sabar dulu aja ya. Oke, sekarang kita ini apa? Masuk materi tentang rangkaian RLC. Rangkaian RLC arus bolak-balik atau AC. AC pakai bahasa Inggris ya, katanya. Alternatif. British bagus. Oke, dari sini kita sudah mempelajari yang seri dan yang seri aja ya. Yang waktu pertemuan kemarin seri kan. Nah, rangkaian RLC ini terbagi dua, yang seri dan paralel. Nah, yang seri ini ada seri RL, terus RC. Nah, yang ini yang sudah kita pelajari ya. Lalu kita bakal mempelajari yang paralel RL, RC dan RLC. Nah, ini disebut rangkaian seri. Kenapa? Jika ada sumber tegangan mengalir kan cerita nanti, kita harus bolak-balik cerita nantinya. Kalau ada sebuah lampu, nah anggap saja arusnya di sini ya. Nah, bertemu dengan komponen resistor, misalnya contoh ya, dengan lilitan, misalnya lilitan atau L. Nah, kalau seperti ini rangkaian apa? Seri RL. Jadi disebut rangkaian seri RL itu jika bertemu dengan komponen L dan lilitan. Nah, kalau sekiranya ketemu dengan komponen C, maka ini disebut dengan seri RC. Nah, kalau seri RLC gimana? Tambah lilitan. Ya. Bisa di sini ya, di sini aja biar enakin. Nah, ini misalnya lilitan, ininya kapasitor. Nah, ini seri RLC. Nah, sampai sini sudah ya? Nah, ini yang minggu kemarin kita pelajari ya. Seri ini sifatnya apa? Impedansi. Ini impedansi. Kalau impedansi. Nah, lambangnya Z ya. Nah, berarti di sini bakal menentukan oleh ZR, terus ZL dan ZC. Nah, kalau di paralel ini kebalikannya. Ini masih seperti biasa yang menentukan nilainya ya, akar dari ya. ZL, terus apa lagi? ZL ya. Misalnya ini contoh rangkaian LL. Berarti ini apa? R kuadrat plus J omega L. Nanti dapat berapa? Tangannya sama tangan min 1 dari J omega L atau XL ya. Per
atau kalian bisa saja ini kayak gini, tan min 1 dari XL per L. Nanti XL nya diturunin lagi aja bisa jadi J omega L. Nanti yang satuannya dalam bentuk sudut ya, berapa derajat. Nanti bakal ditulis kayak gini kan ya. Nanti menghitung dengan nilai masukin nilai I, nilai arus kan yang ditanya. I per J masukin dapat aja ya. Itu yang seri kan ya. Nah kalau yang paralel seperti apa? Nah sekarang kita masuk materi yang paralel. Nah kalau paralel ini apa? Berarti si rangkaiannya tersebut tersusun dari rangkaian L dan C. Ada pertanyaan? Belum ya? Belum. Jadi kita bakal menganalisis rangkaian paralel. Nah, paralel ini biasanya digunakan pengertian admitansi lambangnya Y. Nah, untuk yang paralel ini kebalikannya ya. Jadi 1 per Z itu sama dengan Y. Kebalikannya ya. Nah, dengan satuan dalam bentuk ohm, 1 per ohm ya, atau Siemens ya. Nah, kalau resistansi kebalikannya disebut konduktansi, kalau reaktansi suseptansi ya. Berarti yang G-nya 1 per Z, G-nya 1 per R, yang reaktansi ini reaktansi L atau reaktansi C 1 per X ya. Nah ini persamaannya, nanti kalian dapat menghitung nilainya. Nah kalau paralel kayak gimana? Berarti apa? Jika ada sumber apa? Tegangan bolak-balik ya, sumber tegangan ini dialirkan arusnya misalnya contoh bertemu dengan rangkaian resistor yang disusun secara paralel. Satu, terus ini disebut rangkaian RL apa? Paralel. Kalau paralel C gimana? Ini namanya paralel RC. Nah, bisa. Kalau RLC Tidak. ya. Nah, kita pakai yang paralel RLC ini, makanya ini langsung saja sebagai contohnya ya. Nah, ini contoh rangkaian tersebut, rangkaian apa? Paralel karena tersusun secara paralel dengan komponen L dan L. Masih sama rumusnya ya, cuma jadi 1 per ya, jadi 1 per L plus 1 per omega L. Omega berapa? Omega itu apa? 2pi ya, kali M. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah ini dalam bentuk periodan imajiner, nanti kalian dihitung seberapa besar dan berapa sudutnya dalam bentuk pasor ya. Arusnya I sama dengan P per Z, masih seperti biasa rumusnya untuk mencari arus, maka Y kali P. Nah ini dalam bentuk pasor ya, atau dalam bentuk apa? Polar ya. Nah ini contoh. Diketahui yang paling mudah itu dik dulu ya. Diketahui 100 sin 400 V. Nah ini berarti V ya. Nah lalu arus ada ya. Lalu apa lagi? R 4 ohm. Lalu 7,5 mili. Jangan lupa dikonversikan dulu ya. Nah karena ini bersifat paralel, maka bersifat admitansi ya. Maka kita menghitung dulu nilai
admitansi yang ini. Ini jadi apa? 4 jadi 1/4. Sampai sini paham? Lanjut. Yang ini 7,5 mH 1/omega L. Omeganya 400. Kan omega itu 2pf 2 kali pf. Cuman itu di soal udah ada, berarti langsung aja 400 kali 7,5 kali 10 pangkat min 3. Kalau nah ini dari nilai Henry ke Henry didapat 1/3. Sampai sini lanjut. Maka persamaannya ini lanjut. Menghitung besarnya ialah akar dari 1/4 kuadrat plus 1/3 kuadrat. Ini kuadrat ya, pangkat 2 ya. Sampai sini didapat 0,417. Lanjut. Min 1 dari B per G ya, didapat minus 53 derajat. Oke? Bentuknya yaitu Y sama dengan 0,417 dengan sudut minus 53 derajat. Oke? Ada yang salah? Betul? Nah, maka kita menghitung arus kan kita mengenai arus yang ditanyakan. Berarti I sama dengan V per Z kan asalnya ya? Z itu jadi Y kan? Jadi Y kali V. Nah, ini masukin 0,417 dengan sudut minus 53 kali 100 400T. 0,417 kali 100 sini. Lalu sin 400T ini minus 53 ampere dalam bentuk sinusoida ya. Didapat seperti ini. Dituliskan dalam bentuk pasal bisa? Bisa. Jadi kalau bentuk pasal berarti jadi 41,7 dengan sudut minus 53 derajat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau digambar berarti di sini yang arusnya ini duluan. Kalau yang setegangannya tetap pada masanya. Nah, kalau dilihat di osiloskop bakal seperti ini. Nah, ya itu rangkaian paralel L. Gimana kalau RC? Ayo siapa? RC gimana? Kalau rangkaian paralel resistor bertemu dengan Bapak? Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Kalau belum ada, kalau nggak paham, sok silakan ngacung. Oke, kita kasih soal ya. 220 tadi ya? Ya. 100, yaudah soalnya kita 220 aja. 220 sin 400T. Terus resistornya 8 ohm. Lalu liritannya 15 mH. Yang ditanya berapa besar nilai admitansinya dan arus yang mengalir. Masih sama ya? Berarti diketahui apa saja rangkaiannya, lalu gambarkan. Kan dari diketahui kita tahu bahwa ini terdiri dari komponen anu, maka gambarnya seperti anu kan ya? Digambarkan. Tahap selanjutnya lalu menghitung, mencari G dulu, mencari apa? BL dulu, besarnya dan sudutnya, lalu masukkan ke arus. Step by step ya, jangan ada sampai ada yang terlewat. Nah, itu buat soalnya. Kita next dulu aja. Nah, ini untuk rangkaian paralel LC. Kenapa disebut dengan rangkaian paralel LC? Kenapa? Resistor bertemu dengan kapasitor. Lalu rangkaian tersebut terhubung secara paralel. Jadi gini, ya, singkat cerita, sebenarnya malam tiba. Nah, ya. Berarti apa? Jika ketemu dengan
apa? Nah, kapasitor ya. Nah, ini R, ini C. Di dalam satuan waktu, di dalam satuan waktu. Nah, ini rumusnya sama kan? Sama. Yang ngebedain cuma di komponen kapasitornya aja kan? Iya. Kalau komponen kapasitor itu kan ini biasanya kan kalau X itu 1 per omega C. Iya. Nah, ini kalau Y 1 per 1 omega C. Ya. 1 per 1 omega C dibagi jadi plus. Ya, tinggal urus ke atas ya. Iya. Nah, jadi rumusnya ini masih sama. Cara perhitungannya nggak ada yang beda. Yang ngebedain cuma komponennya doang. Nah, ini contoh soal. Misalnya diketahui di soal tegangan 100 apa ini? Berapa? Omega T ya? Omeganya diketahui nggak di sini? Oh, di sini omeganya kita 400 ya. Oke, berarti di soal misalnya diketahui tegangan 100 sin 400 T ya. Tegangan segitu harus bolak-balik. Lalu apa lagi? Resistor 3 ohm, lalu kapasitor 625 mikrofarad. Jangan lupa ini dikonversikan dulu ya. Nah, ini rangkaian tersusun secara paralel. Berarti gimana? Sama kayak tadi ya. Ditentukan dulu nilai G-nya 1 per R. R-nya berapa tadi? 3. Sampai sini paham? Paham. Lalu yang BC 1 per XC, 1 per 1 omega C. Nah, ini hasilnya jadi 1 per 4. Paham? Lanjut ya. Nah, ini hasilnya. Ini masih dalam bentuk real dan imajiner ya. Lalu seberapa besar nilainya, rumusnya seperti ini, akar kuadrat ya. Sampai sini paham? Paham? Ada yang nggak paham? Oh, 0,417 rumusnya dari akar dari bisa ya. Selanjutnya tanggal satu dari BC per G ya. Didapat 30 derajat. Oke. Berarti di sini 0,417 dengan sudut 37 derajat. Sampai sini paham? Paham. Masukkan rumusnya 0,417 kali dengan 37 derajat kali 100 ya. Hasilnya 41,7. Nah, ini kan plus ya. Omega D plus 37 kan ini hasilnya dalam bentuk sinusoidal. Kalau digambarkan kayak gimana? Nah, misalnya ini V, ini 2V ya. Misalnya 37 ini di sini ya, itu plus. Misalnya di sini 37. Nah, berarti mulainya dari sini. Nah, ginilah kasarnya mah. Di spek kasar dia apa namanya tuh? Tertinggal, arusnya tertinggal, tegangannya mah mendahului. Kan biasanya kan di awal kan, yang pasarnya 0 ini kan gini kan. Nah, ini yang pasarnya 0. Jadi ininya dulu, terus ini ya, itu plus. Kalau minus ke belakang, ya. Ini misalnya arusnya. Kontrol. Nah, ini kan tampilan di osiloskop kayak gitu ya. Oke, kalau tersusun secara RLC gimana? Kalau RLC sama aja, tinggal menambah satu komponen. Nah, ini paralel RLC. Jadi semuanya ditambahkan, dijumlahkan ya. Jadi di sini ada komponen R, L, dan C. Rumusnya masih sama. Nah, ini rumusnya sama-sama aja dah.
Mari latihan soal ya, oke? Oke. Cut dulu. Oke. Contoh. Nah, ini ada rangkaian paralel ya. Ini paralel apa? R. Kenapa disebut rangkaian paralel RL? Karena ini si rangkaian tersebut paralel, lalu komponennya itu ialah resistor dan lilitan. Resistor di soal diberi besarnya 4 ohm dan lilitan 7,5 mH. Nah, ini tegangan harus bolak-balik sebesar 100 sin 400 T. Berarti di sini nilai omeganya sudah diketahui ya. Hal yang pertama apa? Dik dulu ya. Dik apa? Dik ya. Diknya apa? Jangan pakai bahasa Inggris ya. Dik itu diketahui ya. Nah, diketahui. Yang pertama, yang paling biar mudah ya. Diketahui dulu. Diketahui rangkaiannya ada apa aja? Yang pertama tegangan bolak-balik 1. Terus ada arus pasti ditanyakan kan. Lalu ada komponen R, lalu komponen L. Ini tersusun secara paralel. Nah, langkah kedua baru sama kalian digambarkan menjadi seperti ini ya. V-nya itu 100 sin 400 T, di mana di sini nilai omeganya sudah diketahui bahwa nilai omeganya 400 ya. Bisa aja di soal itu dalam bentuk frekuensi misalnya 50 Hz, berarti kalian harus memasukkan ke rumus ya, di mana nilainya 2 V kali R. Kalau sekiranya 50 nanti kalian masukkan tinggal 50 Hz. Nanti 2 kali 2/7 atau 3,14 kali 50 ya. Nah, karena di sini di soal sudah diketahui, maka tulis saja seperti ini. Lalu arus yang ditanyakan dalam satuan waktu. Lalu resistornya 4. Lilitannya berapa? 7,5 mH. Tersusun paralel. Berarti gambarnya kayak gimana? Ini, nah ini sumber arus, sumber tegangan, arus mengalir kan? Nah ini V bolak-balik. Ini arus, terus tersusun secara paralel. 1, 2, R. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Lalu masukkan ya. Selanjutnya apa? Paralel. Berarti admitansinya 1/4. Yang nilai resistor masukkan ke rumus. G 1/4 bisa? Bisa. Langkah selanjutnya nih, yang L ya. Jadi 1/X ya. Tapi 1/XL ya. Jadi di sini 1 per omeganya 2 pi F kali L ya. Omeganya diketahui di soal 400 kali 7,5. Nah ini milihenry ya. Kalian konversikan ke dalam Henry. 7,5 kali 10 pangkat min 3. Nah dihitung mendapat 1/3. Lalu masukkan persamaannya dari yang hasil ini. Nah ini masih dalam bentuk real dan imajiner ya. 1/4 min J 1/3. Makanya kita harus mengetahui berapa besarnya ya, diubah dalam bentuk pola atau dalam bentuk masor ya. Nah akar dari besarnya 1/4 kuadrat plus 1/3 kuadrat, didapat hasilnya segini. Lalu mencari sudutnya ialah tangan dari yang ini dibagi dengan yang ini, didapat minus 53 derajat.
Nah ini di dalam bentuk pasal ya, masukkan. Lalu untuk mencari arus, masukkan rumusan I sama dengan Y kali V ya. 0,417 dengan sudut 53 dikali 100 sin 400 T. 0,41 dikali 100 41,7. Nah yang ini masukin ke sini minus 53. Nah ini nilainya 0,41,7 sin 400 T minus 53 derajat ampere. Ini jawabannya. Bisa digambar dan di grafik bisa. Nah, kalau digambar ini tegangannya tetap ya. Nah, kayak gini. Nah ini pastinya 0, ini V-nya ini. Nah kalau segitu berarti minus, berarti nah di sini contohnya. Nah ini minus 53 derajat. Ini dengan kesamaan. Misalnya ya ini mah contoh di 4, berapa itu hasilnya 41,7 sin omega T, omeganya 400 T dikurang 53 derajat. Nah persamaannya yang ini untuk nilai I-nya. Lalu yang ini kan pasang dari 0, ini untuk nilai tegangannya. Nah kalau kalian melihat di laboratorium pasti hasilnya seperti ini kayak gitu ya. Kemarin kita udah mempelajari seri RC, RL, RLC. Sekarang kita paralel RL, RC, dan RLC. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Nggak ada? Oke. Bagus alami. Nah, jadi oke semuanya. Jadi materi terakhir ini rangkaian paralel RLC ya. Nanti rangkaian arus bolak-balik rangkaian RLC habis sampai sini. Nah, yang seri udah ya, RC, RL, dan RLC. Yang paralel sudah RC, RL, dan RLC yang khusus secara paralel. Nah, materi itu sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Nah, nanti yang sampel soal ya sambil kalian mengerjakan dikumpulkan. Yang tadi yang paralel sampai paralel RLC ya. Nah, udah itu minggu depan Idul Adha, berarti kalian siap untuk memotong kurban. Kalau kurbannya apa itu teh? Jadi kurban itu dari kata apa? Korba, yaitu kurbanan artinya apa? Mendekat. Jadi kurban itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Sekian dari Bapak ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa ya? Semoga nilai kalian bagus semua. Amin. Semoga apa? Didoakan diri memang sampai lancar. Oke, semoga lancar. Akhir dari pertemuan ini Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam.